Satu ini punya gangguan secara mental, di sini juga intervensinya juga dari sisi yang mungkin secara mental juga nggak sehat kan gitu ya. Jadi kayak akumulasi dari pemikiran dua belah pihak kan kita nggak tahu juga. Benar. Tapi yang pasti ini nggak sehat. Oh, ternyata membunuh seseorang itu mudah. Satu, jangan sampai punya perasaan itu kan belief system yang ada di tubuh dia gitu. Ini masalahnya yang terbesar adalah ini bapak papahnya gitu, orang tuanya laki-laki gitu loh. Makanya kalau manusia otak reptilnya bekerja dan didasari oleh akal itu akan lebih keji daripada binatang. Ya Jimmy Lovers, kasus meninggalnya Dante tentu masih meninggalkan tanda tanya besar. Polisi memang sudah menetapkan tersangka atas tragedi itu. Namun yang masih mengganjal adalah mengapa ada orang sedemikian tega menghabisi Dante dan bagaimana Tamara menghadapi prahara ini. Bersama saya Visa Putri, hadir Ibu Wiwi Anggraini, seorang psikolog yang akan coba memaparkan sisi psikolog seseorang yang diduga sebagai pembunuh almarhum Dante. Langsung saja kita sapa Ibu Wiwi. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik, sayang. Waalaikumsalam. Sehat? Bisa cantik, tambah sehat. Tambah sehat. Amin. Ya, Ibu Wiwi, kita to the point saja, langsung Oke, saja. siap. Ya, kasus mengenai seorang Tamara. Ya, bagaimana sisi dari Ibu Wiwi melihat kasus ini? Mungkin lebih ke ini dulu ya, kita membuka wawasan dulu tentang mental. Makanya bahaya sekali ketika kita tidak paham fase-fasenya tuh, Vista. Biasa kan kita bilang bahwa lu lagi stres ya, apalagi beban atau lagi dalam kondisi masalah. Dalam hal ini kan terkesan Tamara ini punya depresi yang mungkin nggak kedetek secara detailnya ya. Makanya saya selalu bilang bahwa oke, hati-hati dengan kesehatan mental Anda. Karena sebenarnya fasenya itu sangat berurutan, Vista. Bukan terus apa tahu-tahu dia punya pola depresi atau apapun itu ya, nama di psikolog itu kan banyak sekali bipolar mungkin ya, atau lain sebagainya lah. Di sini ada fase di mana suatu kejadian peristiwa itu mengakibatkan kita punya masalah ya. Dari masalah itu tumpukannya menjadi beban. Kalau kita sudah lewat hari gitu masih keinget gitu ya, masih merasa under pressure gitu, itu beban. Nah, di mana nanti beban itu kalau tidak dalam kondisi baik, artinya tuh kita tahu nih gimana caranya menguras atau mengurangi beban ini. Itu akumulasi jadi stres tuh, Vista. Nah, ini kan orang pada nggak ngerti, nggak bisa mendeteksi secara dini gitu loh. Dari stres itu kalau akumulasi, Vista bisa mengakibatkan depresi. Dan ingat ya, depresi itu sangat sulit deteksinya. Tahu-tahu dalam kondisi ini mungkin membunuh anaknya, ada ya kondisi-kondisi itu. Dan dari yang kita lihat, kita amati, orang-orang pada tuh komplain tentang kenapa ekspresinya setenang itu mungkin ya. Flat aja terlihat gitu. panik kan gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi ini mungkin ada beberapa yang sudah ada direncanakan mungkin sampai ekstrim kayak gitu gitu. Bahkan ini kita coba lihat dari senyumnya aja kayaknya. bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu ya. Itu matanya juga nggak sebam sama sekali. Benar, bawah ini kan kalau sudah biasanya kucur air mata sehari itu sudah ininya sudah bengkak kan gitu. Di sini juga nggak ada pembengkakan ya. Artinya bisa jadi memang sebelum ada peristiwa itu dia sudah mulai nggak nyaman dengan hubungan si anak sama ibu, nggak harmonis dalam hal ini. Bisa jadi seperti itu karena kan kasusnya divorce juga ya. Ini akan jadi, saya sering sekali ya mengomentari teman-teman artis yang dimana kasus divorce itu akan meninggalkan luka batin bagi bukan anaknya dulu, jangan anaknya dulu, tapi si pelakunya, artinya yang ibu bapaknya ini loh, si pasangan ini gitu loh. Artinya ketika dia dalam kondisi habis divorce itu menurun ya, yang tadinya tidak seperti itu jadi seperti itu gitu ya, yang tadinya hal yang mungkin lebih ke positif kok ternyata melakukan hal yang mungkin di luar dari kebiasaan dia. Ini yang sebenarnya pengaruh sekali. Jadi identifikasi dari stres ke depresi itu sangat susah, Vista. Kalau dalam kondisi masalah orang biasanya kan kacau ya, kusut mukanya gitu ya, cakadul mungkin kurang terarah lah kehidupan sehari. Kalau beban biasanya masih bisa ngomong dia. Aku tuh gini, orang curhat. Netizen itu dalam kondisi punya beban banyak gitu ya. Dia komplain tentang
hal di luar sana kan gitu, bisa banyak pick up dia. Ya. Nah kalau orang depresi ini beda Vista. Tahu-tahu dengan segala provokasi yang ada di otak reptil dia, itu segenap semua otot sarafnya itu bekerja sama. Artinya keprotek. Ya, intervensi dari otak reptil akhirnya turun ke hasrat itu, akhirnya take action-nya juga nggak jadi harmonis gitu. Dalam ini kayak semacam bukan tega ya, karena kan kita masih alurnya dalam kondisi ini kan belum divonis juga ya. Artinya, tapi dari ekspresinya kayaknya nggak melihat bahwa ini kondisi yang hancur gitu ya. Benar. Dimana biasanya sih sosok perempuan ya, mama ini akan sangat kehilangan ketika punya anak laki yang notabene dalam hal ini kan meninggal dunia gitu. Iya. Turut berlasungkawa ya. Benar, Artinya benar. jangan sampai hal ini terjadi ketika kita sudah stres, mengalami depresi tingkat tinggi. Anak ini juga harus diperhatikan gitu. Dan mungkin saran Vista, karena ini bentuknya secara psikologis manusia ini bermasalah, ya mungkin nggak ada salahnya kalau dia mulai didampingi lah ya secara kejiwaannya. Itu sih. Congratulations buat Cumi Visit, udah 100 episode. Selamat buat Cumi Visit yang udah 100 episode. Selamat buat Cumi-Cumi Visit yang ke 100 episode. Selamat kongres ya buat Cumi Visit yang mencapai 100 episode. Bu Wiwi, kalau Tamara ya diduga depresi ya, tapi mengapa justru nyawa almarhum seorang anak kecil ini Dante yang dihabisi oleh kekasihnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena ada pertikaian antara Tamara dengan kekasihnya itu? Nah, kalau indikasi itu mungkin Bunda nggak bisa terlalu intervensi ya. Artinya dalam hal ini kita melihat dari ketenangan seseorang. Kalau secara mental yang sehat, mungkin nggak itu terjadi gitu ya. Karena setenang itu. Perfect, tenangnya seolah-olah dia punya ilmu spiritual yang bagus lah ya untuk penerimaan dan lain sebagainya. Ingat bahwa manusia adalah manusia. Tidak bisa menjadi sosok setengah dewa gitu ya, menerima semuanya dengan lapang dada. Seorang manusia juga punya namanya otak reptil, rasa kecewa, hasrat yang mungkin bertumpuk, kekecewaan. Dan di sini sepertinya kan kasih energinya itu flow gitu loh, memang kayak terkondisikan gitu loh. Iya. Ini kita nggak menuduh siapa-siapa, artinya di sini ada indikasi-indikasi itu. Kalaupun itu terjadi natural dan ini netral, biasanya lebih akan terpukul gitu. Benar. Ini nggak terlihat dari sosok mamah gitu loh, apalagi Dante ini kan masih anak yang bener-bener masa pertumbuhan yang harusnya ini sayang-sayangnya gitu. Dan mungkin luka di tubuhnya juga bisa diperjelas itu sebenarnya dari di tubuhnya itu ya. Atau sebelumnya sudah punya indikasi kurang harmonis kan gitu ya. Bisa jadi itu kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Karena seorang gini ya, kita kalau bilang bahwa mental itu sehat, mental itu kuat, dia akan netral dan natural menjadi manusia. Kalau dia sudah ada sisi-sisi jahatnya kok melebihi hewan mungkin ya. Dia punya otak reptilnya yang sebegitu kuatnya sehingga dia tega gitu ya. Apalagi di sini kan kekasihnya ini akan semakin agak rumit, di mana satu ini punya gangguan secara mental, di sini juga intervensinya juga dari sisi yang mungkin secara mental juga nggak sehat kan gitu ya. Jadi kayak akumulasi dari pemikiran dua belah pihak kan kita nggak tahu juga. Benar. Tapi yang pasti ini nggak sehat, gitu aja. Ya, ya apalagi di Vidya terlihat anak kecil itu ternyata adalah anak dari pelaku. Yang putri ini ya? Ya, yang putri. Nah, ini juga mungkin disampaikan ya, artinya jangan sampai ke-trigger si anak ini masuk dalam bawah sadar dia, karena pengaruhnya banyak sekali nantinya. Mungkin kalau akumulasi dari penderitaan mungkin yang bertubi-tubi atau beban psikis itu psikopat atau apalah ya, ada itu mungkin anak psikolog. Kalau saya lebih ke praktisi konsultan penguatan mental kan gitu. Dalam hal ini jangan sampai dia punya persepsi, punya belief ya. Yes. Pahaman bahwa ternyata membunuh seseorang itu mudah. Satu, jangan sampai punya persepsi, itu kan belief system yang ada di tubuh dia gitu. Apalagi ini yang kerja sama dia ini seorang papa gitu loh. Kalau kasih sayang itu kan Vista sering kita ngobrol ya sebelumnya bahwa anak perempuan itu udahlah pokoknya gimana caranya ke papa.
Ya. Tapi kalau anak laki-laki itu kan ke mama. Ini silang banget nih, sudah terlihat banget di sini bahwa ada mental yang ganjal gitu loh. Benar-benar. Ibu Wiwi, ini nanti apakah anak perempuan ini bagaimana nanti melihat Ya pasti. seperti sikap ayahnya seperti itu nantinya menjadi ada gangguan di psikisnya? Pasti. Saya pastikan pasti, makanya mungkin ini ya harus notice ya Ya. teman-teman yang mungkin keluarganya harus segera dibawa ke psikolog, artinya pendampingan khusus bahwa nilai-nilai yang kemarin itu tidak benar. Ya karena kan nggak mungkin dalam hal ini nggak kerjasama, Vista, betul nggak sih? Benar. Pasti Benar. ntar kamu tenang ya. Oke. Nah, seorang naluri anak perempuan biasanya kan peka banget, Vista. Oke, Otomatis iya. kalau nggak kerjasama nggak mungkin dong. Benar. Biasanya benar. kita kalau punya anak perempuan atau ponakan gitu ya, kalau ada sesuatu hal yang nggak nyaman pasti dia teriak. Ya, pemirsa Cumi Lovers, di situ terlihat dia tenang ya, Bu Wiwi Iya ya. benar, dan Waktu dia diangkat melihat- pun ya korban juga. Waktu diangkat jadi diangkat ada pelaku, komunikasi si korbannya memang. ya, Betul. si perempuan kecil ini terlihat diam dan tidak. Ya hanya jadi pengamat dan Iya. terkondisikan. Artinya Benar. terkondisikan. Ada note yang diberikan sama si papahnya gitu dan tenang sekali kan melihat. Oke, iya. Dan saya rasa ini nggak on the spot, dia memang tahu kondisi itu, memang sebelumnya sudah dikomunikasikan. Benar. Tapi seperti bicara ya itu ya. Ya Bu, pasti ya. ada komunikasi. Udah kamu diem aja mungkin ya, kita kan nggak tahu Maybe, dialognya yes, ya. ya. Ini yang membahayakan si karakter anak yang ini gadis Ya. pula kan gitu. Iya, benar Bu Wiwi. Oke Bu Wiwi. Selamat untuk program Cumi Visit yang sudah mencapai 100 episode. Selamat ya untuk Cumi Visit untuk ke 100 episode-nya. Selamat untuk episode ke-100 dari Cumi Visit. Selamat, congratulations untuk Cumi Visit yang ke 100 episode. Kira-kira apa efek yang didapat oleh si anak pelaku saat melihat keji di depan matanya, perbuatan keji maksudnya? Oke, yang pasti satu, si anak perempuan ini kan nggak tahu ya namanya itu peristiwa itu keji itu nggak tahu dia. Ini negatif juga belum tahu. Mungkin 10 tahun, belum 15 tahun lah ya, masih 12 tahun ya. mungkin. Mereka belum paham tuh ya namanya ranah negatif, positif, belum memahami secara karakter ya. Artinya yaudah itu memang nggak bagus, katanya papa nggak bagus, memang katanya mama nggak boleh. Larang-larang itu aja yang mereka tahu. Tapi kalau dia, oh kok ini keji banget, dia belum tahu. Nah justru itu ini akan membahayakan si anak itu gitu. Dia merasa bahwa hal seperti itu hal yang natural. Benar, ya. Dan papa melakukannya yang kemarin. Iya. Dengan dia melihat langsung ya di depan mata, di depan dia, itu akan menjadi konflik internal dia gitu loh. Dia sudah mengantongin hal-hal yang oh kayak gitu oke gitu loh. Jadi bukan positif negatifnya ya, bisa lebih ke itu oke kok gitu. Dan diajak kerjasama seperti itu juga nggak ada masalah gitu. Dan kita takutnya kan di dunia luar sana dan dia sudah dewasa, dia akan melakukan itu dan biasa gitu. Iya. Dan nilainya itu bukan minus, biasa aja. Papa gue juga ngelakuin kayak gitu Benar, kok dan diedukasi gitu. Benar. Ini bahayanya. Iya, terlihat sih, Vista. diam dan tidak berontak ya. Iya, harusnya betul. berteriak Tenang ya, sekali. kenapa, Ya, kenapa, naluri ya. seorang anak, apalagi perempuan Ada ya, gestur biasanya ya body secara language yang mental yang netral ya, yang umum ya, itu biasanya akan teriak, nah papa ini loh ini, Ya. gitu. Minimal panik lah ya. Ya. Atau ini berupaya untuk minta kejelasan, Benar. kenapa Benar. gitu ya. Itu sih Vista. Ya, oke. Bu Wi, menurut pengalaman Bu Wi sendiri, apabila terjadi pembiaran, kerusakan, apa yang akan terjadi terhadap anak pelaku? Oke. Dibiarin seperti itu, tidak diedukasi atau tidak ditolong, segera dibawalah untuk mungkin ke perlindungan anak kah atau untuk psikolog atau bagaimana, itu bagaimana? Apakah mungkin dia akan menjadi psikopat nantinya? Kalau itu sih ini gini ya, nggak ada suatu hal yang pasti. Tapi menurut saya indikasinya udah jelas. Data yang sudah ada dalam dirinya udah jelas. Otomatis akan memungkinkan, kan ini potensi ya, Iya. potensi untuk anak menjadi karakter mungkin psikopat atau lain sebagainya lah ya. Dalam hal ini Vista, kita harus paham bahwa
Sebenarnya mental itu kan naik turun, betul nggak sih? Pernah nggak sih kita ngerasa bahwa ya terus kan nggak mungkin ya. Ada kalanya ada under pressure dan atau kejadian-kejadian yang nggak nyaman itu menimbulkan beban pikiran kita. Nah, dalam hal ini disepakati bahwa anak ini dengan kondisi yang nggak baik-baik saja. Karena memorinya landasannya itu kan pengetahuan, ini wawasan, bentuknya masih wawasan. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi wawasan buat dia. Hal itu oke kok, gitu loh. Hal itu benar. Nah, itu benar dan makanya gini. Ini masalahnya yang terbesar adalah ini papahnya gitu. Orang tuanya laki-laki gitu loh. Mungkin kalau orang lain akan semakin cepat memulihkan, ini siapa memang kan gitu ya. Ini intervensinya dari internal dia, seorang orang tuanya. Ini akan membahayakan si anak ini gitu. Dan sebenarnya korbannya bukan anaknya ya. Nanti kan ada orang di luar sana. Ini membahayakan juga menurut saya. Makanya ya secepat mungkin lah gimana caranya untuk dapat pendampingan ya, karena kan orang tua laki juga sudah didampingi menjadi tersangka kan sekarang. Artinya ini akan semakin leluasa keluarga untuk ya minimal ada tindakan lah ya, tindakan gimana caranya dia mendapatkan edukasi tentang mental. Terus bahayanya melakukan hal yang sama mungkin ya, karena kan triggernya dari papa. Akan susah sekali nanti kita kalau nggak expert di bidang psikolog ya, itu akan susah sekali. Itu sih Vista. Iya benar sekali Bu Wiwi. Kita beralih ke si pelaku ya. Kira-kira apa sih Ibu Wiwi yang dipikirkan oleh pelaku ini di detik-detik terakhir sebelum dia itu mengeksekusi sebuah pembunuhan? Ya, adakah rasa bimbang atau takut? Oke. Karena ini bentuknya hubungan ya, ada jalinan asmara di situ. Jika tidak ada intervensi dari luar tidak mungkin. Ini lagi-lagi ngomongin mental. Mental itu kan kalau sehat ya, kalau kuat itu akal pikir dan logikanya itu kencang, Vista. Betul nggak? Iya. Terus tumbuh dia menyerang ke hati, dia punya empati kan gitu. Nah dari sini aja pikiran udah nggak normal nih gitu ya. Gimana cerita? Ini sih yang dibunuh ini kan anaknya pacarnya kan gitu ya, dan dia punya hubungan asmara kan gitu. Dari situ aja sudah tidak dikatakan secara mentalnya kuat gitu loh, apalagi sehat. Nah di sini juga nggak mungkin nggak ada intervensi dari dalam. Ini menurut ini ya case yang saya tidak lagi gimana caranya untuk intervensi masalah ini, tapi dari sudut pandang mental. Nggak ada sih mental ini sekuat itu, setega itu, reptil itu ya benar-benar. Kalau tidak ada intervensi dari dalam, menurut saya seperti itu. Karena kondisi ini kan harusnya harmonis ya. Tapi kalau ada peluang dan dia mengiyakan hal itu, kita nggak tahu ini pembunuhan berencana atau tidak, kan masih belum terungkap gitu loh Vista. Ya kita tidak menutup kemungkinan gitu loh. Bisa setega itu ya. Mungkin lebih bukan tega, tapi Sekeji. Akalnya nggak dipakai gitu loh ya. Namanya kesehatan mental itu kan muaranya pola pikir dan akalnya ini secara ini waras gitu kan ya. Dan dari sini dari pikiran aja kok bisa ya, lu kan gitu ya punya hubungan ini gitu. Kalau saya mungkin nggak seperti itu. Dari sisi akal apalagi ya nggak masuk akal banget gitu loh. Dari sisi hati sudah patah, Vista. Kita sudah nggak bisa komentar. Artinya orang ini dalam gangguan kejiwaan gitu loh ya. Iya. Bisa dipastikan kan ya. Bukan bisa dipastikan, memang sudah fix sih Bu kalau debat melihat seperti itu ya. Ya. Oke Bu Wiwi, berarti si pelaku ini juga bisa dibilang kehilangan akal ya, balik lagi kehilangan akal. Ya, untuk melawan intervensi tadi ya. Bisa jadi makanya karena mungkin ada peluang atau intervensi internal secara ini kan, nggak apa-apa kok gitu. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, artinya justru tambah si pasangannya yang memberi intervensi gitu ya. Kita nggak tahu juga, mungkin dalam hal ini kasusnya tadinya nggak sampai dibikin meninggal, mungkin kan kita nggak tahu. Ternyata sampai meninggal kebablasan dunia. Mungkin ya. Apa bisa begitu Bu Wiwi? Ya itu bukan ranah kita ya nantinya. Yang secara mental ini udah nggak bener gitu loh. Dalam kondisi kesehatan mentalnya terganggu banget ini. Udah sakit secara mental gitu aja. Karena itu berkali-kali ya. Ya 12 kali. Kita lihat gemes banget gitu kenapa jadi seperti itu. Jadi makanya kalau manusia
otak reptilnya bekerja dan didasari oleh akal, itu akan lebih keji daripada binatang. Karena binatang ini kan dikasih otak reptil ya, tapi kan nggak punya akal dan pikiran. Makanya ya seperti yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau manusia akan lebih keji, lebih dahsyat lagi gitu ya, otak pikiran reptilnya, karena didasari oleh akal dan pikiran gitu loh. Iya, iya. Meskipun dalam hal ini off ya pikiran dan akalnya, tapi kan secara praktis dia melakukan itu sempurna gitu loh. Benar, benar. Betul nggak sih Vita? Sangat Beda sempurna sama sekali. beda sama Iya. binatang, karena Iya. nggak otak reptil aja dia nggak dikasih secara ini logika dan akal gitu loh. Itu sih Vista. Ya, oke. Bu Wi, dari sisi Tamara ya, menurut Ibu Mm-mm. sebagai psikolog nih, apakah respon Tamara wajar Mm-mm. atau Bu Wi melihat ada hal-hal lain yang luar biasa kah? Oke, ini sensitif sekali ya, Iya. berkomentar seperti ini sensitif sekali. Artinya gini, kita bilang bahwa perempuan ibu ya, itu kalau melahirkan anak laki itu luar biasa bersyukurnya. Benar. Meskipun dalam kondisi mungkin dia belum punya anak perempuan, tapi karena secara fitrah itu kan silang ya. Saya kalau lagi nerapi anak perempuan yang bermasalah itu biasanya yang kita intens bicarakan itu kepada bapaknya. Tapi kalau si anak laki-laki biasanya saya lebih intervensi ke ibunya, minta kerjasama intens sama ibunya. Ini kan silang ya, dalam kondisi batin yang kehilangan yang seperti itu. Mungkin kalau dibilang kekecewaan itu kan mentalnya udah mungkin bukan patah tapi hancur ya. Mungkin patah cuma sedikit, ini hancur banget. Karena dalam kondisi ini kan anak masih lucu-lucunya ya gitu. Tidak nampak kecewa yang berat gitu ya. Kecewa iya, pasti karena dia beberapa kali menangis. Tapi nggak nampak raut mukanya tuh kayak sedih gitu kan. Ada beberapa, saya bukan pakar ini muka ya. Artinya kok kayaknya deepnya nggak kena gitu loh. Benar. Ada ya kesedihan itu yang kita merasakan bahwa lihat aja kita sedih. Kan ada resonansi ya. Artinya itu benar-benar kesedihannya dari lubuk hati gitu loh bisa. Ini kita lihat bisa selfie, Iya. bisa di depan karangan bunga dia bisa senyum, Iya. apapun itu orang melihat, apalagi netizen ya lihat dia pasti nyanyinya luar biasa Iya. gitu. Kita pun yang melihat kita nggak kenal aja, bisa ya sekuat itu. Mungkin Benar, secara nggak tahu mental iya, tapi kalau menurut saya ada apa dengan mental dia gitu. Itu sih Vista. Iya, oke. Kalau dilihat dari sisi psikolog ya, mana yang lebih kuat dari Tamara? Kesedihan karena kehilangan Dante atau kesedihan karena kekasihnya masuk di dalam penjara? Oke, kalau dibandingkan mungkin nggak banding ya. Satu karena kekasih, unsurnya udah beda. Tapi kalau muatan kesedihannya. Tapi kalau dibanding kita nggak bisa dibandingkan karena satu anak, gimana pun anak itu nggak ada bandingan ya. Ini kan terlahir dari kita gitu. Ini memang ironisnya dia merasa sepertinya kewalahan menutupi sesuatu, itu aja. Karena di sikap dia, di pembicaraan dia kan kita bisa lihat alur data yang dia bicarakan itu kan data kita ya. Kita kalau observasi itu bukan pada ceritanya, tapi data yang kita ambil. Percakapan itu alurnya kan kita bisa ambil datanya ya, bukan ceritanya ya Visa ya. Berkali-kali dia membicarakan apa kan gitu ya, dari gestur tubuhnya dengan kesedihan atau emosinya ini pada mana gitu ya. Dia sebenarnya berputar-putar di sekitar itu aja sih. Gitu. Betul nggak sih Vista kalau kita pahami ya? Benar-benar. Nah, saya melihat bahwa energinya kekecewaan ya, kesedihan itu nggak nampak gitu aja sih. Mungkin lebih kepada gimana nih gitu loh. Runyem kan ini masalahnya kan jadi runyem nih gitu loh. Benar. Gitu loh. Dimana dia kekasih, anak udah meninggal, dia bisa terima, tapi namanya anak ya meninggal itu apapun kejadian sekalipun dia punya perilaku yang ini benar-benar direncanakan, itu pasti kecewa, pasti sedih, cuman nggak sesedih orang yang benar-benar kehilangan benar-benar gitu loh. Meskipun dalam hal ini mungkin bisa jadi ada perencanaan atau apa ya yang mengakibatkan meninggal dunia. Tapi sekalipun dia berencana terus melihat anak meninggal, itu pun juga masih ada guratan sedihnya gitu. Tapi di sini dia seolah-olah lebih ke sibuk menutupin ya. Kalau dari sisi saya sih seperti itu. Lebih seperti bukan takut, tapi Ya. bingung ya. Iya, betul. Mau Menutupi bagaimana, antara saya mau komentar apa tentang si
pacar saya yang Iya. sudah ternyata mungkin kronologi ceritanya kecelakaan ya. Terus dia yang membantu gitu ya. Ya kita punya polisi kan pintar semuanya ya. Benar. Oke, Bu Wi, Bu, apa yang bisa Ibu Wiwi bagikan ya bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mental, terutama berkaca pada kasus meninggalnya seorang almarhum Dante? Oke, mungkin sedikit edukasi atau mungkin kalau edukasi lebih ke intervensi. Saya nggak akan intervensi masalah mental ini sangat sensitif sekali. Kita, artinya kita coba memberi wawasan ya. Secara mental kita tuh harus kuat kan ya, harus sehat karena gimana kita satu langkah kita keluar rumah aja sudah mungkin ada masalah. Masalah itu kalau berdiri di atas masalah itu bisa jadi itu bukan hal yang kena mental, kita nggak sampai kena mental. Makanya kita harus tahu tuh pattern-patternnya ya. Oh ya, peristiwa kondisi itu akan mengakibatkan suatu masalah ya. Masalah sepelik apa adalah masalah, jangan sampai dibawa tidur kita mungkin terus besoknya akhirnya akumulatif ya. Artinya kita harus paham nih, masalah kalau berdiri di masalah sendiri itu akan mengakibatkan orang itu pada kondisi mentalnya kuat banget. Tapi kalau masalah ini akhirnya terpuruk ya, bukan banyaknya, tapi kayak beban gitu loh. Ini mulai tuh ada indikatornya tuh, indikasinya, ini gua mulai beban nih. Kenapa? Protes mulu. Ya, ini nggak bagus. Pokoknya dia tuh selalu mengulang-ulang perkataan yang dia tuh nggak bisa terima. Ini sudah mulai tuh ada indikasi bahwa wah ini sudah beban. Gua harus paham nih, harus rilis. Artinya sudah mulai memaafkan, sudah mulai melepaskan, atau bisa jadi atau hubungi mungkin teman yang punya ranah konsultan mental seperti kami kan gitu ya. Nah, ada suatu beban yang mungkin tumpukannya luar biasa nih. Ini belum selesai, ini lagi kan gitu ya. Ini akan mengakibatkan orang pada kondisi stres. Stres tuh dibagi juga kan gitu ya. Ada 5 mungkin nanti belajar sendirilah ya. Kalau masa stres ini kan ada stres baik juga. Vista. Artinya orang yang pada stres yang mungkin pada tumpukan ini dia nggak bisa punya ruang untuk dia ini, akhirnya deep depresi. Dan ingat, dalam kondisi depresi itu orang itu tidak mengira, Vista, ini bom waktu. Dia akan punya ulah yang notabene itu tidak menyangka, tidak diduga. Ya seperti hal seperti sekarang ini kan ya. Ini kan tumpukan ini. Nggak mungkin seorang Tamara nggak punya masalah sebelumnya. Itu udah nggak mungkin banget. Nggak mungkin seorang pelaku ini nggak punya masalah sebelumnya. Pasti ada akar masalahnya. Dan ingat bahwa depresi itu sangat sulit identifikasinya. Kalau beban masih oke, biasanya mukanya udah mulai nggak good looking nih, udah mulai agak surem-surem gitu ya. Orang pada stres masih kedetek, marah-marah, teriak-teriak, waduh stres gitu. Tapi depresi itu tipis sekali. Bahkan sampai ke psikosomatis, dia bisa menutupi dia punya sakit apa. Biasanya kita deteksi lewat psikosomatis, Vista. Dia punya gagal ginjal, mungkin dalam ginjal bermasalah, ada yang namanya hipertensi ya, terus diabetes yang nggak ada ujungnya ke kesehatan. Itu juga bukan berarti kita punya riwayat diabetes akhirnya tidak bisa sembuh ya, artinya kan bisa normal gitu. Ini berarti kita bisa sehat secara fisik ya, tapi secara ukuran itu kan memang agak tinggi gitu ya, di atas rata-rata biasa. Nah, ini coba dikasih indikator lah di dalam diri bahwa kesadaran ini penting loh ya. Dimana gua nih kalau stres ini harus cepet-cepet nih healing, tapi jangan healing secara umum seperti yang di luar sana ya. Wisata mungkin ke klub kemana gitu ya. Artinya ini hal yang harus diperhatikan lah ya. Artinya harus punya nilai-nilai wawasan di mana gua ini dalam kondisi mental yang kuatkah ya, nggak stabil atau lemahkah atau udah sehat kan gitu. Harus ada. Dan mental itu bukan terus kalau udah sehat gitu ya terus nggak mungkin punya kelemahan, nggak bisa. Semuanya itu berdasarkan kehidupan sehari-hari yang sudah kita jalanin gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi mental yang sehat ya, kena masalah bertubi-tubi, mungkin tekanannya beda sama kemarin, yang kemarin udah oke nggak apa-apa, ini nggak pernah kan gitu. Bisa jadi langsung di ranah depresi. Dan ingat, depresi ini bukan dari akumulasi banyaknya beban, Vista. Satu tapi nukik, dia benar-benar kena. Kurang lebih kayak gitu. Dan deteksinya memang sangat agak rumit lah ya, karena nggak terlihat di permukaan. Beda sama orang yang punya beban stres itu masih oke. Itu sih, Vista. Terima kasih sudah
memberikan sedikit Wawasan ya, mungkin wawasan, lebih ke edukasi. Dan terima kasih sudah mampir ke Cumi Visit. Oke, Apabila ada thank you, pemberitaan, sayang. monggo duduk di kursi panas ini ya. Cumi Lovers, orang tua adalah batu penjuru bagi anak-anaknya. Tempat anak-anak bercermin dan mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Dari kasus kematian Dante, kita belajar bahwa anak bukanlah tumbal dari semua masalah yang dialami oleh orang tua. Karena kegagalan dalam mengendalikan diri harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bersama saya, Visa Putri, dan Ibu Wiwi Anggraini pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan Cumi Visit di cumicumi.com pada pukul 18.00. Dan jangan lupa like and comment and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Cumi Visit yang sudah berada di posisi episode ke-100. Selamat atas 100 episodenya Cumi Visit. Wow. Selamat buat 100 episode Cumi Visit. Congratulations untuk Cumi Visit yang ke-100.